Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kiko aja. Kali ini kita ada konten membahas tentang DAO. Nah, DAO itu sendiri kalau di kripto tuh sering banget ya nempelin telinga kalian. Bahkan banyak project kripto yang pasti ada kata DAO-nya, kayak MakerDAO, terus Badger DAO, terus banyak deh yang lainnya ya guys ya. Tapi sebenarnya DAO sendiri itu definisinya kadang mereka juga disingkat Decentralized Autonomous Corporation, adalah organisasi yang aturannya itu diatur oleh protokol pemrograman komputer secara transparan, di mana organisasi membernya tidak terinfluensi oleh pemerintah pusat, dan transaksi finansial dalam organisasi tersebut dicatatkan dalam aturan pemrograman di sebuah database yang namanya blockchain. Kalau kalian tahu, blockchain itu sebuah database desentralisasi untuk kripto. Nah, sebenarnya DAO ini tuh dibuatkan sebenarnya untuk agar perusahaan-perusahaan yang berbasis cryptocurrency itu bisa beroperasi secara desentralisasi dengan penuh ya guys ya, gitu. Nah, di sini pun juga kalau menurut di wiki itu untuk mencegah adanya third party yang menginfluence suatu keputusan, jadi tidak bias ya. Jadi misalnya dalam keputusan hanya memihak veto suara terbanyak tanpa ada influence dari orang-orang tertentu mengontrol beberapa voting yang diwakilkan beberapa orang ya, kayak gitu ya guys ya, dan tercatatkan di smart contract. Oke, gua nggak akan lanjut di definisinya. Di sini juga ada yang versi definisi finansialnya. Kalau di sini definisi finansialnya itu dikaitkan langsung dengan kripto, di mana komputer, terus koneksi internet dan pendataan node programming itu akan menjadi akan membuat sebuah transaksi dalam sebuah komunitas, organisasi maupun sebuah perusahaan itu menjadi sangat transparan tanpa dikontrol oleh satu orang. Seperti itu ya guys ya, dan bisa dipakai untuk beberapa fungsi. Nah, ngomong-ngomong untuk DAO, sebenarnya kalian juga bisa bikin DAO kalian sendiri. Nah, dengan aragon.org. Nah, di sini DAO itu difungsikan itu semacam perusahaan sendiri ya, perusahaan yang desentralisasi, terus trustless atau benar-benar tidak memihak kepercayaan pada satu atau sekelompok orang, dan juga permissionless, di mana permissionless seperti kita tahu itu semua orang bisa mengakses kapan saja, di mana saja, dan tidak ada batasan waktu, umur, gender dan lain sebagainya, kayak gitu ya guys ya. Nah, di sini sebelum gua akan menunjukkan fitur-fitur yang ada di DAO ya, yang ada di Aragon itu punya beberapa fitur sebelumnya visi misinya. Nah, di sini visi misi mereka itu untuk membantu orang membuat organisasi yang tahan terhadap kepemimpinan terpusat. Dalam arti di sini orang tidak akan berpatok perusahaan-perusahaan yang diterbitkan itu tidak terpatok pada satu orang tertentu ya guys ya. Ya, bahkan startup aja yang kerjanya lebih liquid, lebih
mobilitasnya lebih terjamin ketimbang perusahaan konvensional, itu tetap membutuhkan satu leader yang dominan. Nah, dengan DAO ini tidak begitu perlu. Semua orang bisa saling berkontribusi dengan suara yang sama, saling sharing kepemimpinan secara bersama-sama. Nah, kayak gitu ya guys ya. Nah, terus juga di sini mereka juga berkomitmen untuk membangun kolaborasi di mana uh, kekerasan tidak akan bisa dihindari. Malah kekerasan di sini kekerasannya dalam arti opresi ya, opresi penekanan ya guys ya. Penekanan dari pihak-pihak yang lebih superior itu menjadi mustahil. Misalnya kalau di sistem konvensional misalnya ada supervisor dan staff. Nah, di mana supervisor punya wewenang untuk menekan staffnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam perusahaan, di mana bisa bias oleh si supervisor itu sendiri. Di mana kalau di sistem DAO ini dirasa tidak perlu ya, kayak gitu. Nah, dan di sini juga mereka berkomitmen untuk mendistribusikan kekuasaan secara desentralisasi untuk meratakan semua orang punya hak kekuasaan yang sama di sebuah organisasi dan benar-benar berjalan bersama-sama, dan juga menciptakan long term value ya. Dan mereka ini profit bukan bagian dari utama mereka untuk mendirikan DAO ini, DAO providing service. Dan juga di sini dia bilang mereka juga berkomitmen supaya fungsi DAO ini itu bisa dipakai di semua segmen organisasi, perusahaan maupun kepemerintahan. Kayak gitu ya, kalau yang gua tangkap ya seperti itu. Nah, di sini tuh gua nggak akan jelasin lebih, tapi di sini kalian bisa baca nanti di link websitenya, kita akan cantumin di deskripsi. Intinya di sini artikelnya itu menjelaskan kalau mereka ini jabaran dari visi misi mereka tadi yang ada di atas ini ya, dalam bentuk sebuah manifesto kayak gitu ya guys ya. Nah, alright. Nah, terus DAO itu menurut Aragon ini itu ada 15 cara yang saat ini dunia sudah bisa melakukan untuk bertransformasi sistem perusahaannya menjadi sebuah DAO. Contohnya ada kelompok untuk komunitas, ada komunitas developer, ada komunitas pekerja. Di sini juga ada art kolektif buat kalian yang suka NFT. Di sini juga ada komunitas ya semacam ormas juga. Kalian mungkin ormas bisa DAO, mungkin menarik ya. Jadi mungkin ormas-ormas yang dibubarkan pemerintah tuh jadi nggak bisa gitu ya. Tetap selalu ada dan eksis gitu ya. Menarik. Di sini juga ada sosial media ya, pasti karena sosial media juga berhubungan dengan komunitas, misalnya fanbase-nya Blackpink kah, atau fanbase-nya Eminem lah, ya whatever lah. Nah, di sini juga ada metaverse. Kalau kalian tahu, metaverse adalah dunia virtual di dalam blockchain ya, dan juga kalian bisa pakai untuk organisasi pendanaan venture capital ya. Juga buat asuransi. Mungkin asuransi dengan cara DAO mungkin preminya bisa lebih transparan kali ya, terus tidak bias dengan PIC pemegang insurance-nya ya, asuransinya ya menarik. Dan ada beberapa fungsi lainnya di sini. Di sini tuh artikelnya yang jelasin contohnya. Biasanya untuk yang komunitas pemrograman itu ada yang untuk project project crypto badger DAO, Gitcoin, API Tree, terus ada komunitas pekerja. Di sini ada komunitas art. Di sini ada DAO-nya dari No Origin dengan Osaka DAO ya. Ini contoh-contohnya aja. Kalian bisa baca sendiri contoh-contoh detailnya di link di deskripsi. Nanti kita bakal cantumin juga. Oke, nah definisi udah. Ini visi misinya juga. Sebenarnya visi misinya udah ada di dalam manifestonya mereka, dan sebenarnya visi mereka tuh buat berjuang untuk kebebasan mereka dalam
berinternet ketika berorganisasi ya, sebenarnya kayak gitu intinya. Dan ini tim-tim mereka tuh meskipun ada co-foundernya, tapi mereka cara kerjanya tetap menggunakan sistem DAO ya, sesuai dengan visi misi mereka juga kayak gitu ya guys ya. Nah, alright. Nah, kita langsung aja ke fiturnya Aragon sendiri. Aragon sendiri itu partnernya banyak. Di sini ada Decentraland, ada API Trip, PyDAO, Bright ID, Badger. Terus juga mereka itu ada dua jenis fitur. Pertama adalah kalau kita klik di sini, sorry salah. Nah, ini kita bisa jadi punya dua pilihan. Kalau Aragon Client, kita menggunakan template yang sudah disediakan Aragon untuk menjalankan sistem database dari DAO itu sendiri ketika kalian untuk setup sebuah perusahaan, komunitas maupun sebuah organisasi ya, ormas lah mungkin bisa. Nah, kayak gitu. Tapi dengan template yang sudah disediakan Aragon. Nah, kalau Aragon Govern ini sama, kalian buat DAO kalian sendiri, tapi kalian membuat template-nya dari scratch atau dari awal. Benar-benar kalian mungkin harus ngerti sedikit ya tentang coding-coding blockchain mungkin, dan sedikit tentang bermain dengan block explorer di ekosistemnya. Ya seperti itu ya guys ya. Tapi di sini yang gue tekankan adalah di Aragon ini fiturnya menarik. Kita langsung aja ke Aragon yang template ya. Nah, yang klien Aragon ini ada di sini. Nah, ini dia ada 3 template yang dia sediakan. Ada untuk perusahaan, ada yang untuk membership. Misalnya ini buat ormas atau komunitas-komunitas tertentu, atau mungkin membership asuransi bisa gitu. Nah, dan ini reputasi ini dimana untuk biasanya untuk voting hal istimewa. Mungkin dengan menggunakan DAO pilpres juga bisa bakal lebih desentralisasi ya, lebih transparan dan tidak bisa ada manipulasi voting suara. Nah, tapi di sini mereka akan nunjukin ini template-nya kira-kira untuk perusahaan ini kalian bisa klik user guide-nya. Begitu juga ini untuk membership juga sama. Ini ada juga yang buat reputasi. Sebenarnya caranya penggunaannya agak mirip. Kalian tinggal klik template mengiyakan, terus kalian tinggal buat nama domainnya aja ya untuk DAO-nya sendiri ya, untuk website DAO-nya. Dan dia menggunakan di blockchain Ethereum name service. Jadi domainnya tuh pasti .eth ya, tulisannya .eth gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa setting durasi voting membernya ntar berapa lama, terus approval suaranya berapa persen, terus kita juga setting template dan token holdernya. Jadi misalnya kalau kalian misalnya buat perusahaan untuk launching token baru, misalnya kalian bisa bikin tokennya langsung, kalian listing di sini dari kontraknya di blockchain explorer-nya, langsung aja di taruh di sini ya. Terus kalian bisa atur berapa pembagian untuk token holdernya ya, siapa aja yang megang tokennya dengan jumlah tertentu di sebuah organisasinya nih. Nah, terus nanti informasinya juga kalian review, pastikan itu udah benar sesuai yang kalian inginkan. Terus ini reviewnya biasa ada beberapa tahap. Di sini gua akan jelasin lebih. Biasanya dari nama, address kontrak dari DAO-nya, terus persennya dan lain-lain sebagainya dari konfigurasi yang udah disetting. Nanti kalau udah ready kalian tinggal pakai aja kayak gitu. Begitu juga sama untuk membership dan juga untuk yang reputasi. Cuma mungkin perbedaannya ketika setting isian informasinya agak beda aja ya, karena juga ya beda ya, jelas perusahaan, membership komunitas dan juga reputasi itu beda ya guys gitu. Nah, di sini kalian caranya kalian connect di wallet MetaMask aja. Di sini gue pakai Polygon Matic untuk networknya. Ini dia bisa Polygon dan bisa juga Ethereum kayak gitu. Nah,
Kalau misalnya kalian bikin sendiri gimana? Nah, bikin sendiri tuh kayak gini guys. Maaf, tabnya lepat. Nah, kalau bikin sendiri kalian connect wallet. Tapi di sini untuk bikin sendiri dari scratch, dari awal template-nya itu cuma bisa mainnet Ethereum untuk connect walletnya kayak gitu. Kalau bisa kita klik wallet, nah dia pasti mintanya Ethereum. Misalnya kita ganti Ethereum. Nah, ini kita connect aja. Nah, itu udah connect ya guys ya, kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa bergabung dengan DAO-DAO orang lain untuk ya bisa membership dan membantu. Kita bisa load beberapa, dan ini ada transaksinya bisa dilihat di sini. Investment, ini kontraknya dengan token sekian, dan ini tokennya mereka bikin sendiri. Ini untuk contohnya aja, kalian bisa ketik di sini. Kalian juga bisa menjadi oposisi dari proposal DAO-nya ya, kontraknya kalian, terus kalian ketik reasonnya, ataupun kalian bisa ada file yang bisa menjadi bukti untuk kontra dari pengajuan proposalnya, seperti itu ya. Nah, di sini juga kalian juga bisa bikin sendiri. Nah, bikinnya itu gampang, kalian tinggal bikinnya tuh ya maaf kok bilangnya gampang ya, enggak juga sih, malah susah sebenarnya. Tapi overall kalian tinggal tulis namanya aja, terus nanti kalian kalau misalnya mau listing token baru, misalnya kalian ketik nama tokennya apa, terus address kontraknya apa, proxinya apa. Tapi kalau dari token yang udah ada, misalnya kalian kita mau bikin dengan pembagian shareholder atau pembagian token aset dalam sebuah organisasi itu menggunakan USDT. Jadi kalian tinggal cari di Etherscan, terus kalian cari kontraknya di sini. Kita buka token ya, misalnya kita buka pilih USDT ya, misalnya USDT, terus kalian kopas ininya kontraknya, terus kalian tinggal masukin di sini ya guys ya. Nah udah kayak gitu, terus kalian namain misalnya tes gitu ya. Nanti kalian next step, terus ini setting time transaksi di DAO-nya akan berlaku selama berapa hari, bisa jam, bisa menit, bisa berapa detik ya sebelum dieksekusi. Kalian bisa atur sendiri, dan ini kalian tinggal ketik aturan untuk proposalnya. Kalian bisa ketik, bisa custom, tapi ini biasanya mereka udah nyediain template langsung, jadi kalian tinggal kasih atur persenannya aja, atau kalian bisa upload filenya sendiri. Mungkin kalian ada file text yang ada di notepad, itu kalian juga bisa ketik. Jadi kuncinya sama sih kayak gitu. Nah, terus ini adalah kontrak address dari DAO kalian udah dicetak. Kalau kalian klik override, ini berarti misalnya ada kesalahan addressnya saat kalian launching DAO-nya, itu otomatis DAO kalian akan terkunci dan nggak bisa diakses lagi kayak gitu ya. Nah, ini ada bagusnya juga dinyalain kalau buat keamanan, misalnya untuk DAO yang sifatnya privat, misalnya data pribadi perusahaan ya, kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa next step aja, terus nanti kolateralnya apa, kalian ketik token yang bakal dijanjikan apa aja, terus nanti address yang dipakai untuk menjaminkan berlangsungnya transaksi DAO-nya itu bisa diwakilkan oleh address siapa saja. Misalnya di sini mau taruh address gua, terus addressnya teman-teman kalian, bebas gitu. Baru nanti next step tinggal di review ya guys ya. Nanti di review tinggal launching kayak gitu ya guys. Dan saat launching DAO-nya kalian tetap bayar gas fee dengan Ethereum. Jadi ya mungkin mahal juga ya, mungkin untuk perusahaan-perusahaan di Amrik mungkin udah beberapa nyoba di DAO ya, atau mungkin lagi simulasi juga, gua juga nggak tahu. Tapi menurut gua ini adalah sebuah peluang yang menarik. Kenapa peluang yang menarik? Karena sistem perusahaan yang tidak bergantung pemerintah itu ya bisa membuat perusahaan decision atau keputusan-keputusan internal perusahaan itu bisa jadi lebih efisien. Kenapa begitu? Karena tidak ada influensi paksaan dari pemerintah mengenai regulasi. Bukan berarti menghindari regulasi itu jelek ya. Di sini
Yang gue artikan adalah kalau ada regulasi pemerintah yang mematikan servis produk sebuah perusahaan, itu perusahaan tersebut akan bangkrut, akan jadi masalah, dan itu mempengaruhi keputusan-keputusan kalian saat kalian berorganisasi ataupun punya perusahaan. Ya kayak gitu ya guys ya. Nah, oke. Mungkin gue karena bukan programmer dan gue pun juga masih belajar soal DAO ini. Make sure comment, like, dan subscribe di bawah, di kolom komentar YouTube kita di bawah. Jangan lupa seperti biasa follow Decentra Boys ya guys ya. Kita set Twitter, kita buka Twitter dulu guys. Nah, ini Decentra Boys seperti biasa. Yaman, di follow dulu guys. Decentra Boys ya, di follow dulu. Terus kalau kalian pingin lihat YouTube kita, kalian juga bisa lihat link.id-nya Decentra Boys di sini. Terus kalian tinggal buka, nanti ada pilihan YouTube dan lain-lain ya, kayak gitu. Nah, ini ada YouTube-nya, ada Twitter, ada NFT kita yang iseng-iseng cuma meme crypto lah ya. Tapi ya kalau kalian mau beli silakan, mau enggak pun juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian make sure nonton YouTube kita dan lihat Instagram kita, karena kita akan selalu update di sana ya untuk konten review project dan berita darurat. Itu kita bakal upload di YouTube. Dan kalau misalnya untuk konten-konten insight, mungkin insight trading dan crypto meme, mungkin akan banyak datang di IG ya guys ya. Dan kalau Twitter tuh buat kalau kalian tanya-tanya aja. Nah, make sure juga tanggal 29 Oktober ini jam 2 siang itu kita bakal live stream di YouTube Decentra untuk bahas tentang desentralisasi. Jadi make sure join di tanggal itu, dan kita nggak mungut biaya apapun. Kalian join dengan sukarela, kalian bisa tanya jawab di sana. Dan nanti make sure kalau misalnya ada topik menarik soal desentralisasi di dalam kripto yang kalian pingin up ya, atau yang kalian pingin pertanyakan, langsung aja nanti tanggal 29 Oktober jam 2 siang langsung aja ditanyakan ya guys ya. Oke, itu aja deh gua, Decentra Boys signing out. Let's go.